sekalian kita mendoakan teman-teman kita, ya, teman-teman kalian yang sakit mudah-mudahan lekas sembuh. Nah, kemudian kalian yang akan belajar hari ini mudah-mudahan kita dilancarkan. Nah, untuk mengawalinya sekaligus mendoakan teman kalian ya yang lagi sakit, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan berdoa. Bapak absen mulai dari sini. Abdul, kemudian Aztia. Pembelajaran kita hari ini ya, kita akan membahas mengenai diagram. Kita melangkah ke materi yang akan kita pelajari hari ini ya, dimana dalam diagram itu kalian harus bisa ya, materi yang menunjang kepada diagram. Di antaranya yang pertama, kalian masih ingat mengenai menghitung persentase? Masih ingat? Masih ya, persentase. Kemudian kita menentukan besar sudut. Besar sudut masih ingat? Masih ya, dalam satu lingkaran. Dalam satu lingkaran sudutnya berapa derajat? 360 derajat. Ya, untuk persen yang dimaksud persen itu apa? Per 100 ya. Itu berarti kalian masih ingat, dan nanti kita akan belajar mengenai menyajikan diagram dan data ya. Nah, di sini kita akan mencoba yang memecahkan masalah tentang penyajian data. Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Nah, masalahnya gini. Misalkan di suatu daerah Kecamatan Purabaya ada acara pemilihan kades ya, pemilihan kades atau pemilihan lurah ya, pemilihan lurah. Nah, pemilihan lurah itu ya, kita hasilnya itu ditampilkan dalam bentuk diagram ya, dalam bentuk diagram. Kemudian ada yang bentuk diagramnya diagram batang, kemudian ada yang penyajiannya dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, mungkin ke atas, ada batang ke atas. Kalian pasti bertanya, atau kalian ada yang tahu fungsi dari yang lingkaran itu? Cara menghitungnya ada yang tahu nggak? Nah, itu yang jadi masalah bahasan kita. Bagaimana caranya membacanya? Bagaimana cara penyajian diagram batang dan diagram lingkaran tersebut? Paham ya? Nah, nanti kita akan bahas bersama. Nah, untuk kali ini kita masuk ke materinya, yaitu kita masuk ke di sini. Bapak akan bahas dulu mengenai materi penyajian data. Di dalam penyajian data mempunyai tujuan. Jadi belajar penyajian data itu kita harus mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Apa harapan belajar kita kali ini? Nah, di sini tujuan yang pertamanya adalah di sini peserta didik dapat menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, diagram batang dan diagram lingkaran. Itu tujuan pembelajarannya. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah
Peserta didik dapat menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Itu analisisnya kayak gini. Ya, kita pelajari bersama. Bapak harapkan di dalam diri kalian itu harus diingat, ini tujuan kita kali ini. Ya, tujuan kita kali ini. Setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita langsung ke materinya. Bapak akan menjelaskan sekilas, yaitu mengenal data. Ada yang tahu apa itu data? Ini yang dimaksud dengan data. Ya, data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Sekumpulan keterangan. Di dalam data tersebut nantinya ada dua data. Ya, ada dua jenis data. Yang pertama ada data kualitatif, kemudian ada data kuantitatif. Apa kualitatif? Nah, mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data, di sini ada beberapa teknik pengumpulan data. Di antaranya, yang pertama di sini ada observasi. Apa itu observasi? Pengamatan. Ada lagi teknik pengumpulan datanya dengan kuesioner atau angket. Ya, angket. Kumpul disajikan dengan bentuk diagram. Apa itu diagram? Nanti cara menyajikannya yang pertama ada diagram batang, disajikannya ada dengan menggunakan diagram batang. Ya, apa itu diagram batang? Bentuk diagram yang menyajikan data statistik atau informasi dalam bentuk persegi panjang. Contohnya gimana? Ini contohnya. Nah, ya, jadi nanti ini datanya, ya, ini datanya. Datanya misalkan di sini nama OSIS-nya, nama calon OSIS-nya misalkan si A, si B, si C, si D. Ya, kemudian di sini jumlah siswa pemilihnya. Pada di sini nama siswa, nama calon OSIS-nya di sini adalah jumlah pemilihnya. Misalkan OSIS pertama jumlah pemilihnya ada berapa? Ada 5. Nah, kita tarik dari sisi. Paham ya? Kemudian ada lagi dengan diagram lingkaran. Ya, bentuknya gimana di diagram lingkaran? Nah, bentuknya seperti ini. Ya, di sini diagram lingkaran akan membagi data statistik menjadi beberapa bagian atau sektor. Mana sektornya? Ini. Ya, beberapa bagian atau sektor. Ini. Ya. Kemudian setiap sektor dalam diagram lingkaran mewakili bagian yang proporsional dari keseluruhan. Jumlah yang memilih salah antara laki-laki dengan perempuan, karena di sini datanya ada laki-laki, kemudian di sini ada perempuan. Nah, kemudian kalau diagram ganda di sini nantinya ada dua. Ya, ada dua data. Di sini ini salah, ya, salah. Yang memilih salah itu kan ada dua, ada yang laki-laki, kemudian ada yang perempuan. Beda nggak nanti jumlahnya antara laki-laki dan perempuan? Pasti beda, pasti beda atau bisa sama. Ya, kalau misalkan setelah kemudian ada lagi dengan menggunakan diagram lingkaran. Besar sudutnya berbasis pembacaan masalah. Ya, nanti pembelajarannya yang pertama, langkah pertama kalian nanti akan dihadapkan ke dalam bentuk masalah. Kemudian yang kedua nanti kalian silakan tunjuk ketua kelompoknya, kemudian nama kelompoknya. Kemudian langkah yang kedua yaitu
ya. Kalian nanti setelah mengerjakan ada perwakilan untuk presentasi, ya. Kemudian setelah itu kita akan mengambil kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Nah, untuk sekarang ini Bapak akan bagikan dulu, ya, lembar kerjanya, ya, lembar kerjanya ke kelompok 1. Kemudian silakan kalian analisis LK-nya. Kelompok sambil mengingat materi yang telah dipelajari terdahulu sampai sekarang, nama kelompok kita kasih nama saja. Kelompok ini kelompok bilangan bulan. Awal kan? Awal pembelajaran kita aljabar. Ya. Betul. Kemudian kelompok ini, berarti ini kelompok bangun data. Yang ini, tulis nama kelompoknya, data dan diagram. Karena kan kita sebentar lagi akan melaksanakan penilaian akhir semester. Makanya, yang pernah dipelajari itu kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Silakan. Nih. Sok. Boleh dicoblos, boleh disilang. Ya. Silakan pilih sesuka hati. Pilih sesuka hati kalian. Membantu di depan untuk mengambil kartu. Hasan, ya, sok, Hasan. Ambil semua kartunya. Kartu yang laki-laki saja dulu. Yang laki-laki. Nanti yang ngambil kelompok perempuan, ada perwakilan perempuan. Sebentar, buka LK-nya. Di dalam LK, di sana ada tabel. Lihat tabelnya. Lihat tabel yang ini. Yang awal, ada nggak? Dalam LK tabel yang awal. Ya. Ada? Ada. Di sana kalian isi dengan tulis saja dulu, nanti jumlahkan. Paham ya? Cara pengisiannya paham? Nah, sekarang Hasan yang akan menyebutkan hasil dari survei itu. Paham? So, Hasan, kamu ngadepnya ke sana. Sebutkan apa yang dipilih. Apel. Itu sintari. Enggak. Kemudian yang perempuan silakan. Perhatikan semuanya. Biar gak ketinggalan. Apel, tulis. Enggak. Nah. Udah datanya terisi semua? Sudah. Dari data yang ini yang telah disebutkan, yang kita sudah peroleh, silakan kalian sajikan ke dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Ayo kerja kelompok. Dari data yang ini, Nah, kalian lihat dulu di sini yang memilih jeruk ada berapa. Nah, kita sajikan ke dalam bentuk diagram tunggal dulu. Diagram tunggal. Ini yang jeruknya.
Jeruknya dari ini untuk diagram tunggal. Jeruknya ada berapa? Ya, tiga. Sok gambar. Ya. Di sini boleh kalian bandingkan ini ada 0, 5, kemudian 10, 15, dan 20. Kira-kira menurut kalian di sini yang angka 3 ini. Ya, sok. Datanya walaupun dia memilih harus memilih 4, tapi yang dapat datanya misalkan 3 ya 3, yang itu dianggap enggak. Iya, ini 0. Iya. Salah ini berapa saja? Iya, kan enggak ada. Nanti gambar ini disesuaikan ke ini. Nah, ini sudutnya udah diketahui belum yang B? So, hitung dulu sudutnya. Mana yang hitung sudut? Kamu yang hitung sudutnya berapa yang B? Itu namanya penyamaan. Berapa? Gitu. Itu kan memudahkan. Kemarin kan belajar mengenai apa? Pengelompokan. Ya. Pengelompokan mana dulu ya? Nah, ini sudutnya, kalau sudutnya sudah diketahui, ini sudutnya berarti kita tahu ini mana 20. Boleh? Bapak, Yuk. kayak gini kan Nah, paling besar jadi iya, boleh. Gitu. Nah, gitu. Berarti ada berapa sektor? Ada berapa sektor di sini? Sudutnya ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Enggak. Kenapa ini salah nggak ada? Nggak ada di ini. tulis apa isinya? Untuk sekarang kita presentasikan
Ya, yang diagram batang saja dulu oleh kelompok ini aja. Diagram batangnya diagram batang. Ya, silakan. Yang lain perhatikan. Yang lain perhatikan. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan silakan ajukan. Ya. Yang sama dengan bilangan bulat silakan kalian perbaiki. Ya, sesuai dengan kesepakatan. Kemudian untuk yang boleh mau digambar boleh? Nih penyajiannya. Nih. Nanti ada pertanyaan ya dari sini dari sana. So. Gak ada jumlah seluruhnya katanya. Ya, jadi jumlah seluruhnya nantinya ada di sini katanya. Ini Terus ya, kelompok ini sepakat ya. Berarti ini katanya tidak ada keseluruhannya. Jadi maksudnya nanti keseluruhannya boleh menggunakan jadi ya, paham ya? Gitu. Tapi ini sudah sesuai, ya sudah sesuai di sini skalanya juga sudah sesuai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan untuk kelompok bangun datar, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok bangun datar. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nama saya kemudian kelompok pemudatan. Perkenalkan nama saya Dede Septian Ramadhani dari perwakilan kelompok pemudatan. Untuk menentukan derajat. Ini 2 kali 360 derajat sama dengan 0 banding 20 kali 360 derajat sama dengan 0 derajat. Kiasan. So. Ya, boleh. Berapa persen? Pakai persennya apa persen? Ya. Kita sama. Persen iya ayo. Ada? Udah? Ketemu solusinya? Kita sama aja. Ketemu solusinya? Belum mau. Nah, ketemu. Udah, alhamdulillah, silakan. Nah, silakan di sini lagi. Ya. Kita simpulkan pelajaran kali ini. Yang pertama, menurut kalian kesimpulan yang fungsi dari sumbu vertikal, ya fungsi dari sumbu vertikal dan horizontal itu pada diagram batang fungsinya untuk apa? Perhatikan. Untuk memudahkan pengukuran persegi panjang pada diagram batang. Ya, dapat bayangan, oh begini cara menjadikan data itu. Awalnya dari pengumpulan data yang mana? Yang tadi, ya, yang dibacakan, dikumpulkan datanya siapa yang memilih salak, siapa yang memilih jeruk, siapa yang memilih mangga. Setelah itu baru disajikan ke dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran. Oh, cara menghitung diagram lingkaran seperti ini. Cara menghitung diagram menentukan sudutnya seperti ini. Paham ya? Nah, bahasan mengenai permasalahan tentang penyajian data sudah dianggap selesai. Nah, agar kalian lebih paham, silakan isi pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ya. Nih.
Kesepakatannya adalah 15 menit. Kalian sudah ketemu semua, memperhatikan sampai akhir pembelajaran kita dalam materi penyajian data sudah kita lalui. Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam penyajian ini banyak kekurangan ataupun kalian kurang dipahami. Kalau memang kurang dipahami, silakan nanti kalian bertanya di luar pembelajaran ini. Setelah pembelajaran ini, Bapak akan sekali lagi angket menurut perasaan kalian. Ini formatnya Bapak sudah sediakan, kalian isi, kemudian setelah diisi nanti siang dikumpulkan bagaimana perasaan kalian tentang pembelajaran hari ini. Nanti ya. Nah, Itu setelah pembelajaran ini. Silakan pikirkan, kemudian kalian ingat-ingat dari awal sampai akhir apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi kendala, apa yang membuat kalian kurang dipahami. Silakan pikirkan dari awal sampai akhir, kemudian tuangkan di dalam format observasi ini. Paham ya? Paham? Mungkin itu saja yang pertemuan kali ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan sebelum ditutup untuk diakhiri dengan membaca doa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh